Saya cari, bawa ke ini kitabnya. Ini Masya Allah, rendah hati. Tidak pernah mengangkat dirinya sebagai kiai, sebagai orang alim. Inilah yang ditegaskan, man tawadhu'a rafa'ahullah. Kau tawadhu, kau rendah, tidak mengangkat dirimu, Allah akan mengangkat derajatnya besok di akhirat. Amin ya Allah. Ini contoh buat kita. Biar kita nanti insya Allah, seperti tadi Kusipul katakan, gampangannya kalau sekarang hadir khol, kira-kira besok kalau meninggal kita di kholi apa tidak? Kira-kira ada potongannya enggak nih? Potongannya dulu Gus. Potongan di kholi apa tidak kita nanti nih? Ya. Kalau enggak di kholi ya suka hadir khol, sudahlah. Ya. Kita untuk sampai seperti derajatnya mereka orang-orang dahulu mungkin enggak sampai. Begitu hebatnya ibadah-ibadah mereka dari generasi sahabat, tabi'in dan terus. Apalagi di bulan Rabiul Awal gini, berapa sholawat mereka. Kalau Habib Husin berani saja 200.000 sholawatnya dalam sehari. Kita mau diskon sudah. Akhir tahun banyak. Kira-kira 100.000 bisa enggak? Diskon 50%. Angkat tangan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Kalau kita belum bisa seperti mereka, seperti hadis yang ditanyakan oleh Kiai Hasan, saya masih ingat, seringkali mendengar dari Kiai Usman, kun ma'allah, hendaknya kau selalu bersama Allah. Kalau kau tidak mampu selalu bersama Allah seperti mereka para waliullah, maka kun ma'aman kana ma'allah. Ikuti, hadiri, senengi, cintai orang-orang yang selalu bersama Allah. Ini. Kenapa? Niscaya itu akan menyampaikan kamu nanti kepada Allah. Ya kita mau seperti mereka jauh. Amalan kita, ya Allah, tapi jangan kecil hati. Ibadah kita sekarang ini 10%-nya mereka, insya Allah kita akan selamat. 10%-nya saja kata Rasulullah. Nabi menegaskan kepada para sahabatnya, kalian berada dalam satu zaman bila mengamalkan, menjalankan 90% dari amalan-amalan ibadah 90%, meninggalkan 10%, 90% dijalankan, ditinggalkan 10%, kalian akan celaka. Itu Nabi katakan kepada para sahabat. 90% dijalankan, 10% ditinggalkan, akan celaka. Nanti akan datang satu zaman, menjalankan 10%, meninggalkan 90% akan selamat. Memang zamannya beda, keadaannya lain. Kalau dulu enggak ada yang menjadikan ngobrol, cerita, apalagi TV, apalagi jalan-jalan ke mall, enggak ada. Semuanya sana zikir, sana salawat, sana munajat, sana terus taqarrub ilallah. Keadaan mendukung untuk beribadah kepada Allah. Keadaan mendukung untuk menjadi orang soleh. Sekarang sulit, repot untuk menjalankan semacam itu. Nabi tegaskan 10% saja. Kau lakukan, jalankan, kau akan selamat. Padahal 90% ditinggal. Ini. Jangan kecil hati. Terus kita beribadah. Terus kita munajat. Terus ini.
Sampai-sampai kata-kata waliullah pun jangan sampai ada dalam lubuk hati kita. Gak mungkin saya jadi wali. Jangan buruk sangka sama Allah. Lakukan. Wali tidak harus dikenal. Wali tidak harus kelihatan keramatnya. Yang tahu wali Allah atau sesama wali. La ya'riful wali illal wali. Karena dia wali jadi tahu ini wali. Bisa menjadi wali. Pernah Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masih muda waktu itu. Beliau ngarang kitab. Tahu kitab Risalatul Ma'awanah yang suka di pesantren itu umurnya 17 tahun. 17 tahun sudah ngarang kitab, sekarang kitabnya sudah beratus-ratus tahun dipelajari. Mulai dikenal, apalagi di kalangan ulama Hadramut, ya, habaib, itu jarang penulis, tidak seperti ulama Mesir, karangannya luar biasa banyaknya. Tidak ada yang ngarang kitab, paling-paling Abdullah Haddad dan berapa ulama lain. Gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas tidak punya karangan kitab khusus, tidak ada. Sampai ditanya, ya Habib Abdullah, kau banyak karangannya, ada berapa kitab? Gurumu apa karangannya? Maka beliau menjawab, aku ini karangannya Habib Umar. Aku ini karangannya guruku. Tidak mengarang buku, tapi mengarang, mencetak rijal, ulama-ulama. Ini kebanyakan dari mereka. Sewaktu Abdullah Haddad mulai menulis semacam itu, ketemu dengan Munsib, anaknya atau cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang keramatnya luar biasa, kakeknya Habib Abdullah ini. Luar biasa keramatnya. Dibilang, ketemu sama Munsib itu, maka dia mengatakan sama Abdullah Haddad, hai Abdullah Haddad, aku dengar kau menulis buku, aku dengar kau ini, maka sebetulnya kau ingin apa? Ingin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Katanya. Abdullah Haddad mengatakan, ya Habib, siapa yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim waliullah? Siapa yang mengaruniakan dia keramat-keramat yang begitu luar biasa? Maka dijawab Allah. Kalau Allah, fasaqi baqi, maka yang memberi yaitu Allah, baqi sifatnya, kekal abadi, selalu hidup, selalu ada. Dunia tidak mungkin tidak ada wali. Yang mengatakan tidak ada wali, itu menunjukkan kebodohannya dirinya. Itu disebutkan oleh Habib Abdurrahman dalam kitabnya Ar-Rasyafat. Pasti kewalian itu ada. Kalau tidak sudah hancur ini negara, sudah hancur ini dunia. Tapi merekalah ya, yang selalu bermunajat kepada Allah, taqarrub ila Allah. Ini saya tidak mengatakan Kiai Hasan wali atau tidak wali, tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa saja di antara kita. Kalau mau saya ceritakan, ini cerita-cerita saja sudah malam dan saya full capek. Ya. Nggak tahu mau ngomong apa tadi, saya nggak tahu apa. Sudah habis omongan yang sudah omongkan. Tadi malam sampai jam 12 malam di lapangan. Siangnya lagi, sebelumnya saya dari Jakarta. Belum pulang saya ini berapa hari. Ya. Pulang lihat istri tambah muda. Amin. Saya ceritakan Syekh Abdurrahman bin Al-Haddad. Cerita sajalah. So, cerita-cerita itu juga mengandung arti. Orang ini tidak tahu dirinya wali. Tidak tahu dirinya wali. Ada. Wali wala ya'rif annahu wali. Ada. Ya. Tidak tahu bahwa dirinya itu wali.
punya istri. Istrinya Masya Allah godanya luar biasa. Lagi-lagi minta ini, lagi-lagi minta itu, lagi-lagi nyuruh ini, nyuruh itu sampai digoda. Luar biasa. Maaf sampai disuruh kuda-kudaan. Dia suruh jadi kuda, istrinya yang keterlaluan enggak nih? Ya. Ya Allah. Digoda terus. Sampai mau amal ibadah pun jangan lagi dunia repot. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, sudahlah aku mau pergi saja. Aku mau pergi ke satu tempat, aku mau ibadah, mau di situ mau kholwah, sudah. Enggak mau ini, silahkan pergi. Jalan di sana ketemu satu goa. Kata dia ini tempat pas untuk ibadah. Masuk di dalam ada 3 orang. Yang sedang munajat kepada Allah. Ibadah kepada Allah terus. Akhirnya dia masuk, dia bilang, bolehkah saya ikut? Silahkan, ikut ibadah. Sehari makan sekali. Dia ikut makan sewaktu makan. Besok sekali juga. Siapa yang datangkan makanan? Giliran di antara yang 3 ini. Giliran yang pertama ini makan, dia ikut makan. Yang kedua, besoknya temannya yang datangkan makanan, hidangan. Dia tanya, terus nanti? Ya nanti gilirannya kamu. Kalau sudah 3 habis, maka kamu yang keempatnya nanti. Datangkan makanan. Gimana caranya? Begitu yang ketiga akan mendatangkan makanan, dia ikuti. Gimana caranya? Di tanah padang pasir. Enggak ada orang jualan, enggak ada pasar, enggak ada. Akhirnya dia ikuti, enggak taunya ini orang menyepi ke satu tempat munajat kepada Allah. Turun makanan dari atas. Ma'idah minas sama. Hidangan langsung dari langit. Yang pertama semacam itu, yang kedua semacam itu, yang ketiga semacam itu. Gimana caranya? Doanya didengarkan doanya. Ya Allah. Doanya tawasul kepada Syekh Abdurrahman ini. Kepada orang itu. Kepada yang datang itu. Kaget dia. Ya Allah. Kok tawasul dengan saya? Di sini. Akhirnya yang keempat dia tawasul ini dan dia minta maaf mau pulang sudah. Pulang istrinya sudah ada di depan pintu. Langsung mengatakan, sudah tahu siapa dirimu? Istrinya juga wali. Dia goda semacam itu biar keluar, biar tahu bahwa dirinya itu wali. Ini. Jangan sekali-kali meremehkan orang. Bahkan ditegaskan dalam ilmu tariqah, ilmu tasawuf, i'taqid kullaman laqita khidra. Yakinilah sewaktu kau bertemu dengan seseorang, mungkin ini Khidir. Khidir bukan wali lagi. Nabi Khidir. Sehingga kau selalu berhusnudzon, baik sangka, ini yang mahal. Ya, mahal. Sehingga husnudzon sama orang tidak ada kesan jelek. Jangan lagi sama orang yang biasa berzikir, bermajelis. Sama orang yang nakal. Sama preman. Sama ahli maksiat. Satu orang mengizin kepada ayahnya. Wahai ayahku, alhamdulillah aku sudah belajar. Aku sudah menghatamkan ini. Aku sudah ini. Aku sekarang ingin dakwah. Aku mau pergi dakwah. Kata ayahnya, sebentar nak, jangan langsung dakwah. Keluar kamu sekarang, carilah orang yang lebih mulia daripada kamu. Keluar dia. Cari orang yang lebih mulia. Ya Allah, itu orang-orang ibadah di masjid. Laki-laki baca Quran, sholawat, tentu itu lebih mudah.
Pergi lagi dia ke tempat ini, wah itu lebih hebat. Sampai ke tempat orang ahli maksiat yang lagi teler. Dia bilang, ya Allah, itu orang teler. Kalau sebentar lagi tobat, diampuni oleh Allah, dia akan masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Barangkali nggak diampuni sama Allah. Cari di kota sana sini yang lebih afdol dari, lebih rendah dari dia. Gak ada. Semuanya lebih afdol. Sampai ke anjing. Anjing akan mati jadi tanah, tidak ada hisab, tidak ada persidangan di depan Allah. Sedangkan aku akan dihisab di hadapan Allah. Selamatkah aku besok atau tidak? Akhirnya tengah malam dia pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada abahnya, minta maaf wahai abah, aku tidak dapati orang yang lebih rendah dari aku. Semuanya lebih baik dari aku, lebih afdol dari aku. Sekarang aku izinkan kau untuk berdakwah. Husnudzan, baik sangka, ini mahal. Ini yang dikatakan Abdullah Haddad, fahuwa anisi wa jalisi tula laili wa nahari. Selalu berbaik sangka kepada siapapun. Jangan ada buruk sangka. Dan baik sangka itulah yang akan menguntungkan kita. Termasuk kepada orang soleh, termasuk pada wali-wali, termasuk sewaktu kita ziarah ke makamnya wali-wali. Kita ziarah, mau ke Sunan Ampel, kalau Sunan Ampel sudah jelas besarnya kelihatan. Wali-wali yang kelihatannya kecil lah. Ya. Kau ziarah ke sana, kau tawasul, kau akan mendapatkan dari ziarah itu berapa banyak? Ini wali kecil paling-paling lah. Wali tapi ya kau dapatnya sedikit. Begitu kau ziarah dan kau meyakini bahwa wali itu adalah wali besar, agung, kedudukannya sangat tinggi, aku bertawasul. Kau keluar dari majelis itu, kau akan mendapatkan besar. Kadar apa yang kita dapati sewaktu ziarah ke makam wali bukan karena si wali kedudukannya, tapi karena keyakinan kita kepada si wali itu. Al-madad fil mashhad, madad pemberian wali, fil mashhad dalam keyakinanmu kepada wali. Paham ya? Ini overtime ini. Kalau udah malam gini aja cerita-cerita saja lah. Ya, ini. Cerita baik-baik, cerita wali-wali, cerita orang-orang soleh. Ini yang perlu kita doktrin diri kita. Ya. Bagaimana terhadap sesama kita, terhadap orang soleh, terhadap mereka semuanya. Pasang husnudzon dan pasanglah suudzon pada diri kita. Aku ini banyak dosa. Aku banyak maksiat. Aku mungkin gak diterima. Ini sehingga Anda rendah diri. Tidak angkat kepala. Tidak merasa aku ini, aku. Tidak. Ini saya lihat dari Kiai Hasan ini. Rendah diri. Alim. Sepuh lagi. Duduk. Bisa-bisa gak di atas duduknya. Ini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Rasulullah tegaskan. Man tawadhu'a. Ini diangkat derajatnya di sisi Allah. Ini. Pegangi. Keluar dari majelis ini bagaimana bisa meniru jejaknya orang-orang soleh. Ya, biar kita mengikuti mereka, insya Allah kita dikategorikan sebagai orang soleh. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Niru sudah, nunut, ikuti jejak mereka. Itu yang ditegaskan oleh Allah. Fabihudahumuk tadi. Ikuti jejak mereka. Insya Allah selama kita mencintai mereka, senang kepada mereka, mengikuti jejak mereka, kita besok dikumpulkan bersama mereka. Amin. Amin. Jam berapa ini? 8. Hah? Jam mati jam 8. Yang penting manfaat ya. Yang penting manfaat. Apalagi ini bulan Maulud, pegang tasbihnya. Jangan lupa basahi lidah terus salawat. Kalau boleh saya berikan satu, ya kalau katakanlah ilmu, masuk bulan Maulud ini, hari kelahiran manusia paling berjasa kepada kita
yang mengenalkan kita kepada Allah, yang membawa kita ke jalan Allah, sampai ditegaskan dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum. Kalian sudah ada di pinggiran neraka ini. Jahiliyah, kekufuran, kemusyrikan, Rasulullah tarik, Rasulullah ajak, Rasulullah kita bisa sholat, bisa zikir, bisa sedekah, bisa ini. Maka pendakwah pertama adalah Habibuna Muhammad. Panjang menceritakan sejarah Nabi. Aturan yang dibawa oleh mereka orang-orang ahli thariqah, ahli sufia. Keluarkan duitmu. Sedekah ila ruhi Habibina Muhammad. Diniatkan, hadiahkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa kepada kita. Ini sangat jarang dan sangat langka. Lakukan semacam itu. Ini. Mungkin penafsiran saya biasanya kalau maulud tempat yai, seperti tadi saya nggak hadir juga. Kita disuruh bawa buah-buahan kalau nggak salah. Ya, itu. Saya waktu baca keterangan itu ingat, mungkin dari situ ada sesuatu yang dilakukan, ada suatu pengorbanan, ada suatu pengertian, ada sesuatu yang untuk Habibuna Muhammad. Bayangkan yang mengatakan jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan wa huwa ahlu, mendoakan kepada Rasulullah semoga dibalas apa yang telah dilakukannya dari kebaikannya. Faqad at'aba sab'ina alf malaikah, maka telah mencapaikan 70.000 malaikat untuk mencatat kebaikannya. Semoga Allah menurunkan hidayahnya kepada kita. Semoga kita digolongkan hamba Allah yang soleh, mencintai orang yang soleh, dan besok dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Tidak mensia-siakan majelis kita ya Allah. Umur kita berjalan di jalannya orang-orang soleh. Maka kuatkanlah keyakinan kita, amalan kita, sehingga nanti dicabut dan tetap mencintai mereka. Sehingga masuklah dalam golongan mereka, dibangkitkan bersama mereka sehingga mendapatkan syafaat dari mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha wa nuzzilat alihil Fatiha wa birkatil Jilani wal Ishaqi wal Imam al-Rabbani Sayyidi Syekh Ahmad Asrari al-Ishaqi الوسائل لمن تبين من الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا واهدينا وطلابنا وجماعتنا على الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الخير واخلقنا مع الخير وعملنا بالرضا والخير واحشرنا يا الله هدى مع جميع الخير إنك مدى بالخير ودافق السلام والضير. اللهم يا الله يا من وفق على الخير وعلم على الخير ويسر لنا الخير وختمنا بالخير وفقنا للخير وعنا على الخير وسر لنا للخير واختمنا منك يا الله واختمنا منك يا الله واختمنا منك يا الله باللطف والعافي والفخر إنك كل شيء قدير. أبي الدعوة الصالحة محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين بحقي وبجاهي ونور نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب اجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا
وأعطنا ما قد سألنا من عطاء